Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Sobat budidaya, kembali lagi bersama saya Rudi Sutisna sebagai host Anda dalam acara Kulak Kulik, acara yang disiarkan oleh Podcast Budidaya Binjai, the first podcast studio campus in Binjai. Nah, hari ini tidak berlama-lama lagi, kita kedatangan dua tamu istimewa. Kedua tamu kita ini adalah tamu bisa dibilang di Stek Budidaya ini adalah tamu kehormatan ya, karena kita didatangi oleh dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai. Nah, bapak-bapak tamu kita ini merupakan perwakilan dari dua komisi ya, membidangi hal yang berbeda. Jadi tidak berlama-lama lagi, Sobat Budidaya, kita akan langsung kepada dua narasumber kita ini, yaitu pertama Bapak Joko Basuki SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari faksi Gerindra Pak ya, Komisi B, ya. Betul, menangani tentang Dispora, Kesehatan, dan Kesra. Iya. Yang kedua Bapak Yudi Pranata SH MKN. Assalamualaikum. Anggota DPRD Kota Binjai. Fraksi Gerindra juga Pak, ketua fraksi nih. Iya. Bang Yudi ini ketua fraksi, Komisi C. masih muda ganteng ya. Iya. Dan juga ketua Komisi C menangani masalah pendidikan, BUMD, PUPR dan perhubungan. Nah Pak, kita ngomongin asik-asik ya Pak. Iya. Kita santai-santai Baik, aja. baik. Apalagi Pak Joko ini kan udah terkenal di dunia podcasting ini ya kan. Baik. Jadi Pak, izin Pak, saya sebagai host mengkulak-kulik, nama acara kita kulak-kulik. Kulak-kulik. Jadi ada tanya jawab, tapi kita akan pada fokusnya dan pertanyaan kita. Yang pertama, sekarang ke Pak Joko dulu Pak. Baik. Nah, jadi Pak Joko, ini sekarang ini kan masalah isu terutama daripada masyarakat ini, di setiap kota itu pasti pelayanan daripada pemerintah. Iya. Nah, DPRD di sini konteksnya adalah mungkin sebagai pengawas pemerintah, pembuat legislasi juga. Jadi untuk Binjai ini Pak, kita ini kan isunya selalu sama Pak, setiap kota. Ya. Pelayanan itu bunyinya pasti selalu kurang, pasti selalu kurang Pak, ya kan? Walaupun mungkin pemerintah sudah optimal ya Pak. Iya. Nah, jadi untuk Kota Binjai ini Pak, pelayanan masyarakat terutama yang kurang mampu. Menurut perspektif DPRD lah ya, ini bukan koreksi daripada apa sudah dibuat oleh pemerintah, tapi menurut perspektif DPRD lah ya. Kira-kira Pak sudah berjalan dengan standarnya atau memang perlu lagi yang terobosan-terobosan lebih menarik? Silakan Pak. Baik, terima kasih host kita yang ganteng juga, Bung Alhamdulillah. Hendra yang luar biasa. Salam budidaya. Iya. Baik, beberapa yang sudah ditanyakan kepada saya memang permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu memang pelayanan yang belum maksimal. Perlu diketahui, kami sebagai anggota DPR dan pemerintah itu adalah penyelenggara pemerintah daerah. Baik. Tugas kami mengawasi untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah yang saat ini, baik pengawasan tentang terutama anggaran, ya kan. Pemerintah sebagai eksekutor, pengguna anggaran tentunya tak terlepas dari pengawasan kami. Betul. Memang keluhan masyarakat tidak lain bukan itu tetap ada di pelayanan, terutama seperti Bung Hendra tadi sampaikan tentang pelayanan kesehatan untuk warga yang tidak mampu. Nah, pasca terjadinya pandemi COVID-19, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolab pada saat itu, banyak juga karyawan yang di PHK. Pada saat dia kerja di perusahaan tersebut, dia memiliki BPJS, peserta BPJS yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, sekarang pasca COVID itu banyak permasalahan ketika dia sudah tidak bekerja lagi dan tidak sanggup lagi untuk membayar iuran BPJS yang sudah terdaftar pada saat kerja. Tentunya mereka sekarang menjadi pengangguran dan tidak mampu untuk membayar hal tersebut. Timbul satu inisiatif pemerintah dan DPR selaku penyelenggara pemerintah daerah menyisihkan anggaran untuk warga yang
tidak mampu sebesar 2 miliar. Yang jadi bahan pertanyaan dan jadi permasalahan sekarang, pemerintah belum bisa memberikan berupa regulasi atau mengeluarkan perwal yang sifatnya bisa nggak uang yang kami sisihkan, kami anggarkan sebesar 2 miliar di rumah sakit misalnya untuk diperlukan atau diperuntukkan kepada mereka yang sekarang BPJS-nya tidak lagi terbayar, sementara kondisi mereka sekarang makin tidak mampu untuk bayar itu ya. Anggaran ini Pak sudah ada dari tahun Anggaran sudah kami siapkan, sudah kami letakkan. Ya, tinggal penggunaan anggarannya. Penggunaannya. Iya, karena terhambat oleh beberapa regulasi yang sifatnya bila warga sudah terregister maka tidak dapat dibantu dengan anggaran yang kami sisihkan. Nah, tetapi warga yang belum terregister sama sekali, baik dari KIS Kartu Indonesia Sehat yang program pemerintah, ataupun yang mandiri. Nah, jadi yang tidak terdaftar register itu kemungkinan masih bisa terbantu. Yang jadi masalah itu sampai saat ini kami dari Komisi B terus berjuang bagaimana melahirkan perda atau perwal untuk membantu saudara-saudara kita ya yang awalnya memiliki BPJS ditanggung oleh pemerintah dan sekarang tidak bisa terbantu. Itu dia menciptakan regulasi itu. Nah, ini kegiatan yang akan dilaksanakan untuk supaya keluar peraturan pemerintah seperti ini akan disolusikan ke dalam tahun ini Pak? Atau? Tentunya dalam tahun ini. Bahkan sudah bulan-bulan ini kami juga berusaha untuk konsultasi ke pusat ya di Kementerian Kesehatan, coba agar itu dianalisis benar peraturan-peraturan dari kementerian itu tentang tidak diperbolehkan dengan keperluan ganda, artinya keperluan yang sama tidak bisa dibantu gitu loh. Betul. Nah sebenarnya kalau KIS tentunya nggak masalah, KIS tentunya kan sudah dibantu oleh pemerintah. Yang permasalahan tadi yang saya sampaikan tadi tentang BPJS ex karyawan yang sekarang sudah tidak mampu membayar, kemudian makin terperosok dia gitu. Apa solusinya? Jangan terhambat aturan regulasi yang kurang fleksibel, hak mereka ya untuk mendapatkan hak kesehatan, pelayanan kesehatan pemerintah itu terhambat. Mari kita tetap berjuang untuk itu. Satu lagi sedikit ini Pak, apakah cukup 2 miliar? 2 miliar untuk sementara diperhitungkan kemungkinan masih cukup. Nanti kurang kita kan bisa bicara ke tahun depannya penambahan anggaran gitu. Jadi warga Binjai terutama ya, warga Indonesia juga ini sebetulnya berita baik ya. Langsung kita dengan narasumbernya Komisi B yang menggodok untuk supaya aturan ini segera terrealisasi. Jadi di sini tidak ada tidak ada kata bahwa ya DPR ini memang perjuangan rakyat Pak ya. Iya benar. Intinya Bung Ledra, mari sama-sama kita berkolaborasi yang terbaik ya, bersinergi dengan serius antara perwakilan rakyat di DPRD Kota Binjai dan pemerintah khususnya Bapak Wali Kota. Ayo sama-sama sebagai pelayan rakyat ya kan, penyelenggara pemerintah daerah ya. Mari bersinergi, kita perhatikan masyarakat atau rakyat Kota Binjai ini yang mana perlu pelayanan terbaik. Betul Pak. Serius, kita harus bekerja serius. Jangan nanti sudah dipilih rakyat sebagai kota DPR tidak mau bekerja, lantas itu yang penting aku sudah DPR, yang penting aku jadi wali kota. Jangan seperti itu gitu. Ini yang harus diperbaiki. Saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada, saya tidak takut menyampaikan ini. Memang iya kok ya, rakyat sudah melihat kita, rakyat sudah pintar, sudah cerdas. Betul. Dan mereka sudah tahu fungsi DPR dan fungsi wali kota. Jangan ada lagi tipu-tipu. Pesan-pesannya sangat benar Pak. Nah, sudah. Kita sebagai pendidik pun melihat seperti itu. Iya. Kan? Saya sampaikan terus, saya tidak ada takutnya kok. Orang memang saya salah sampaikan benar, dan itu analisis saya di tengah-tengah masyarakat setelah saya turun. Kalau mau tahu pemerintah, DPR, ayo rajin-rajin turun biar tahu keluhan masyarakat. Kita sampaikan di tengah-tengah melalui media, ya kan, melalui sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.
Demikian Bung Rendra yang ganteng. Terima kasih Pak Joko Basuki. Jadi ini Sobat Budidaya sudah jelas disampaikan oleh Pak Joko, ya kan? Iya. Jadi ingat ya masyarakat Kota Binjai terutama bahwa di DPRD juga semua ini pejuang, berjuang untuk rakyat yang akan bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintahan kota. Jadi lanjut kita kepada narasumber kedua, Bang Yudi Pranata. Nah, Bang Yudi Pranata, SH MKN, Abang notaris ini Pak? Notaris. Iya. Notaris jadi anggota dewan. Jadi gini Bang Rendra, saya panggil Abang aja ya. Iya, berapa kita? Jadi saya itu kuliah jurusan notaris itu di 2014, tamat di 2016. Jadi notaris itu tidak saya teruskan karena tidak boleh dia 2 jabatan. Kalau DPR harus DPR aja, nggak boleh 2 jabatan karena notaris itu pejabat negara. SK-nya SK Kemenkumham. SK Kemenkumham. Ya. Itu kalau pengusaha boleh ya? Boleh. Pengusaha boleh jadi anggota dewan Pak? Boleh. Tapi kalau notaris nggak boleh. Jadi Bang berkaitan dengan komisi Abang ini, sebagai ketua komisi. Siap. Bagian pendidikan ini ada isu bukan terbaru lah ya, tapi isu yang masih hangat sampai saat ini. Ini di Kota Binjai juga Bang. Mungkin Abang sudah dengar juga melalui media atau apa. Ini tentang pengeroyokan anak SD yang kemarin Bang. Ya. Jadi ini kita nih sebagai pendidik ya kawan-kawan dosen juga kawan-kawan ilmuwan juga merasa kok anak SD ngeroyok anak SD sampai tak bernyawa gitu. Jadi ini kan ada degradasi nilai. Ini anak SD loh ceritanya. Anak SD yang maksimal umurnya 12 tahun ini. Jadi menurut Abang perspektif Abang ya, mungkin kajian-kajian di DPRD juga ya kan. Kenapa sih Bang bisa terjadi kayak gini Bang? Jadi Bang Rendra ya, ini kan masih isu ini sebenarnya. Maksudnya isu itu tentang pengeroyokan. Kalau tentang berpulangnya adik kita itu benar. Cuman akibatnya dan dasarnya itu kita nggak tahu benar-benar dikeroyok atau tidak. Karena baru kemarin di otopsi ya, hasil otopsi belum kita tahu hasilnya. Jadi kalau untuk kita sebagai tenaga pengajar itu nggak bisa maksimal. Kembali lagi kepada orang tua. Balik orang tua juga. Iya, kita mengajar dari pagi sampai siang. Lebih banyak waktu anak itu di rumah daripada di sekolah. Batas waktu guru untuk mengajar itu lebih banyak, saya rasa lebih di rumah orang tua mengajarkan kepada anaknya. Ya kembali lagi sebagai tenaga pengajar, berikanlah nilai-nilai edukasi kepada anak-anak itu yang baik-baik. Jangan biarkan anak-anak itu terbuai dengan gadget, terbuai dengan apa yang sering di media sosial seperti TikTok, Instagram. Belajarlah anak itu dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dasar Pancasila. Saya kira udah jarang ditemukan itu di sekolah-sekolah. Kita aja dulu ada namanya, saya ingat waktu saya sekolah itu namanya PPKN. Pelajaran itu sekarang nilai-nilai itu saya kira di sekolah kurang digalakkan itu. Jadi kepada tenaga pengajar, kita juga di DPR sudah kita panggil itu Dinas Pendidikan, bagaimana. Mungkin itulah dari kita di DPR ini untuk menyampaikan kepada tenaga pengajar. Nah, ini pertanyaan yang agak apa nih sedikit Bang, agak kepo kalau kata orang ya. Kalau kata orang awam ya. Mas, bener nggak nih Mas ini dana untuk pendidikan baik di daerah maupun pusat itu masih besar nggak? Oh, itu wajib. 20% APBD itu harus ke Dinas Pendidikan. Nah, berarti sampai sekarang masih. Dan paling besar kucuran dana dari pusat itu di Dinas Pendidikan. Dana alokasi khususnya itu terbesar di dunia pendidikan, di Dinas Pendidikan. Itu seluruh kabupaten kota di Indonesia. Oh, berarti sebetulnya kalau kita ini mau membangun sektor pendidikan ini, dana itu cukup ya? Cukup, karena itu memang sudah menjadi aturan. 20% dari jumlah APBD itu harus ke pendidikan.
Dan ini kalau untuk program-program pendidikan biasanya kan Bang, apakah ini lahir banyak daripada DPRD dalam bentuk peraturan perda atau segala macam, atau lebih banyak dari pemerintah? Oh, kalau pendidikan dia dari langsung kementerian. Kementerian. Bang. Di sini hanya melanjutkan. Iya. Oh, jadi kita kan yang awam nih ya, mungkin masyarakat konstituen juga, Bapak berdua juga paham ya kan, bahwa memang di sektor-sektor khusus yang digawangi oleh narasumber kita berdua ini memang sektor yang vital dan memang harus ada edukasinya juga ya. Jadi bilang, oh itu RAPBD 20% untuk pendidikan gitu. Tapi kan sebetulnya kan aturannya dari pusat kan gitu kan. Kemana juga dari daerah tidak bisa memutuskan sepihak aja. Betul, tak ada pula yang sekolah yang lihat apa segala macam ini kan. Jadi sudah teredukasi nih sebetulnya kan. Nah, jadi kita untuk saat ini kita kan sudah bincang awal nih Bang. Siap. Abang juga berdua kan rasa ini masih dalam kesibukan juga, mesti kembali lagi ke kantor ya kan, untuk membahas dan menangani isu-isu dari kerakyatan. Jadi kita tidak bisa lama-lama ya, tapi untuk perkenalan, tapi kita bakal undang lagi ya Bang. Siap. Pasti ada isu-isu apa segala macam, insya Allah kami undang, dan izin mohon juga bersedia untuk diundang. Siap. Gitu ya. Pasti siap. Sahabat budidaya, beginilah cerita kita pertama-tama sekali mengenai isu-isu kerakyatan. Jadi kita sudah mendengar secara langsung dari beliau berdua program-program yang memang sedang dikerjakan di DPRD. Tapi ada yang lupa pesan-pesan untuk anak-anak ini kan, anak-anak budidaya ini kan perlu dikasih pesan terus nih, supaya mereka itu paham ya kan, minimal ajakanlah bahwa kita di DPRD sudah mengedukasi rakyat apa segala macam, dan ini kan dunia Bapak dunia politik nih. Anak-anak budidaya ini kan kalau lulus entah mau jadi orang politik pula lagi kan, masuk partai apa segala macam. Monggo Pak, apa pesan dan sarannya, atau mau hanya ucapan sukses apa, silakan. Ya. Dari Pak Oke, terima kasih Bung Rendra. Yang pertama ya, sebelum saya mengajak masyarakat untuk bergabung kuliah di sekolah tinggi ya, sekolah tinggi budidaya yang ada di ini, pertama saya apresiasi setinggi-tingginya kepada perguruan budidaya ini yang hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Pinjai, yang artinya apa? Tanggung jawab budidaya ini terhadap pendidikan anak-anak Pinjai ini pedulinya sangat tinggi. Jadi untuk itu saya Joko Basuki, anggota DPRD Kota Pinjai dari fraksi Gerindra, menghimbau kepada adik-adikku yang ganteng dan cantik, khususnya di warga Kota Pinjai, ayo bergabung kuliah di perguruan budidaya yang beralamat di Jalan Gaharu nomor 147 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pinjai Utara. Jangan ragu, tetapkan langkahmu, jangan takut. Sumber daya manusia ada di sini. Terima kasih untuk warga Pinjai. Salam dari Pinjai. Terima kasih. Ada mau ditambahkan, Bang Yudi? Siap, sedikit saja. Untuk kawan-kawan, adik-adik yang di bangku sekolah menengah ke atas yang sudah selesai, ini mungkin tahun-tahun ajaran baru, mungkin mau masuk tahun ajaran baru. Jangan lupa kita di Pinjai ini punya perguruan tinggi yang sudah tidak diragukan lagi. Dari luar Pinjai sudah banyak yang berkuliah di sini. Kenapa kita anak Pinjai yang lebih dekat, dan kita sudah tahu lulusan-lulusan budidaya ini sudah banyak di Pinjai ini. Jadi kepada kawan-kawan semua masyarakat Kota Pinjai, mari daftarkan dirinya ke kampus budidaya di Jalan Gaharu nomor 147 Pinjai Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kami berdua berharap kawan-kawan alumni dari budidaya, ayo berkompetisi jadi calon legislatif di daerahnya masing-masing, agar di Parlemen Kota Pinjai melahirkan anggota parlemen yang SDM-nya luar biasa. Ini pesan yang sangat menarik, ajakan yang sangat menarik juga, sobat budidaya. Jadi ini pesan dari sepuh kita yang ada di Dewan,
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjai. Jadi untuk sobat budidaya semua, kita akhiri sampai pada hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan jumpa dalam waktu yang sedekat mungkin lagi. Salam budidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.